Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan tugas yaitu Kode Etik Profesional Akuntan Publik. Perkenalkan nama saya Septian Resdianto. Perkenalkan nama saya Melinda Mendolo Putri. Perkenalkan nama saya Laila Fajria. Perkenalkan nama saya Rindra Eri Safira. Perkenalkan nama saya Lintang Eni Rohmah. Perkenalkan nama saya Delia Fani Rahma. Perkenalkan nama saya Elma Wijayanti. Oke, pertama etika umum dan etika profesional. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari estos yang berarti karakter. Nama lain untuk etika adalah moralitas yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata mores yang berarti kebiasaan. Moralitas berfokus pada perilaku manusia yang benar dan salah. Jadi, etika berhubungan dengan pertanyaan, bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lain. Next. Etika umum. Etika umum berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam dilema etika yang berakibat baik bagi suatu pihak tetapi tidak baik bagi pihak lainnya. Dengan merumuskan apa yang baik untuk individu atau masyarakat dan menetapkan sifat kewajiban atau tugas sehingga individu-individu memiliki kewajiban terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Berhubung tidak tercapai kesepakatan di kalangan para ahli filsafat tentang apa yang baik dan apa yang menjadi kewajiban, maka mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut Ethikobolostisius yang berpendapat bahwa ada prinsip universal yang diterapkan pada setiap orang yang tidak berubah sepanjang masa. Kelompok lain disebut etirelavitas yang berpendapat bahwa pertimbangan etis ditentukan oleh perubahan kebiasaan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat di mana mereka hidup. B. Etika profesional. Etika profesional lebih luas dari prinsip-prinsip moral. Etika tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealitis. Oleh karena kode etik profesional antara lain dirancang untuk mendorong perilaku ideal, maka kode etik seyogyanya lebih tinggi dari undang-undang tetapi di bawah ideal. Para praktisi harus menjaga klien agar memandang akuntan publik sebagai orang atau orang-orang yang kompeten dan tidak bias. Apabila pemakai jasa berpendapat bahwa akuntan publik tidak melaksanakan jasa yang bermanfaat dalam kurung menurunkan risiko informasi, maka nilai laporan, audit, dan laporan atestasi lainnya akan menurun. Dan permintaan akan jasa-jasa tersebut dengan sendirinya akan berkurang pula. Oleh karena itu, menjadi tuntunan bagi kantor-kantor akuntan publik untuk berperilaku dengan tingkat profesionalitasnya yang tinggi. Kode etik profesi akuntan publik. Kode etik profesi akuntan publik sebelumnya disebut aturan etika kompartemen akuntan publik, adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Sebelumnya, Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik atau IAI KAP, dan staf profesional baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI yang bekerja pada satu kantor akuntan publik atau KAP. Kode etik profesi akuntan publik atau selanjutnya disingkat kode etik terdiri dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Bagian A dari kode etik ini menetapkan prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangkaan konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Sedangkan bagian B memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual yang tersebut pada situasi tertentu. Dalam kode etik ini, individu tersebut disebut praktisi. Anggota IAPI yang tidak berada kode etik tersebut menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi
yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik atau KAP atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI, yang memberikan jasa, standar profesi, dan kode etik profesi. Dalam kode etik ini, individu tersebut disebut sebagai praktisi. Anggota IAPI yang tidak berada dalam KAP atau jaringan KAP dan tidak memberikan jasa profesional seperti tersebut di atas tetap harus mematuhi dan menerapkan bagian A dari kode etik tersebut. Suatu KAP atau jaringan KAP tidak boleh menetapkan kode etik profesi dengan ketentuan yang lebih ringan daripada ketentuan yang diatur dalam kode etik ini. Setiap praktisi wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam kode etik, kecuali bila prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur oleh perundang-undangan, ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku ternyata berbeda dari kode etik. Dalam kondisi tersebut, seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam perundang-undangan, ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku tersebut wajib dipatuhi. Selain tetap mematuhi prinsip dasar dan aturan etika profesi lainnya yang diatur dalam kode etik. Prinsip-prinsip dasar etika profesi. Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan. Oleh karena tanggung jawab profesi akuntan publik memberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap praktisi harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam kode etik. Bagian A dari kode etik menetapkan prinsip dasar etika profesi untuk setiap praktisi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Kerangka konseptual tersebut memberikan pedoman terhadap prinsip dasar etika profesi. Setiap praktisi wajib menerapkan kerangka konseptual tersebut untuk mengidentifikasi ancaman atau threats terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dan mengevaluasi signifikansi ancaman tersebut. Jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan atau suatu hal yang tidak penting dan tidak mempunyai dampak, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Sehingga kepatuhan tersebut prinsip dasar etika profesi tetap terjaga. Prinsip dasar. Prinsip dasar yang disajikan pada bagian A kode etik terdiri dari 5 prinsip, yaitu yang pertama integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga kompetensi dan kehati-hatian profesional, keempat kerahasiaan, dan kelima perilaku profesional. Aturan etika profesi. Bagian B kode etik memuat aturan etika profesi yang terdiri dari 10 seksi yang tersebar dalam 224 paragraf. Bagian B memberikan ilustrasi tentang penerapan kerangka konseptual dan contoh-contoh pencegahan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar. Karena sifatnya contoh-contoh, maka untuk menghindari agar tidak keliru penafsirannya oleh praktisi, pada paragraf 200.1 dijelaskan bahwa contoh-contoh yang diberikan pada bagian B bukan merupakan daftar lengkap mengenai situasi yang dihadapi praktisi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar. Oleh karena itu, tidak cukup bagi praktisi untuk hanya mematuhi contoh-contoh yang diberikan, melainkan harus menerapkan kerangka konseptual dalam situasi yang dihadapinya. Seksi 200 ancaman dan pencegahan juta seksi 210 penunjukan praktisi KAP atau jaringan KAP. Yang pertama, seksi 200 benturan kepentingan seksi 230
pendapat kedua. Yang kedua, seksi 240 imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi. Yang ketiga, seksi 250 pemasaran jasa profesional. Yang keempat, seksi 260 penerimaan hadiah atau bentuk keramat tamahan. Yang kelima, seksi 270 penyimpanan aset milik klien. Yang keenam, seksi 280 objektivitas semua jasa profesional. Yang ketujuh, seksi 290 independensi dalam perikatan asuransi. Independensi. Seksi 290 menjelaskan dengan sangat rinci persyaratan independensi bagi tim asuransi, KAP, dan jaringan KAP. Seksi yang terdiri dari 162 paragraf ini mengatur persyaratan independensi pada perikatan asuransi serta perikatan non-asuransi pada klien asuransi. Dengan kata lain, lebih dari separuh paragraf dalam kode etik ini mengatur tentang independensi. Hal ini dapat dimengerti karena sosok seorang akuntan publik di mata publik memiliki dua sisi yang tak terpisahkan, ibarat dan bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh pihak lain. Seksi 290 kode etik ini memberikan pedoman mengenai ketentuan independensi bagi praktisi ketika melakukan perikatan asuransi. Setiap praktisi harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman yang diidentifikasi, dan jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain, yang pertama, mengundurkan diri dari tim perikatan. Kedua, menerapkan prosedur penyeliaan yang memadai. Ketiga, menghentikan hubungan keuangan atau hubungan bisnis dapat menimbulkan ancaman. Keempat, mendiskusikan ancaman tersebut dengan manajemen senior KAP atau jaringan KAP. Yang kelima, mendiskusikan ancaman tersebut dengan pihak klien yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.